Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 MN18A mata kuliah manajemen terpadu akan mempresentasikan hasil kami, yaitu perbaikan kualitas dan reduksi biaya judulnya. Yang pertama ada Saiful Ahyar, Pak Murdi, Pak Fajar Subuki Herianto, sama saya sendiri Muhammad Hasan Basti. Yang pertama saya jelaskan mengenai menghargai adanya perbaikan atau peningkatan meskipun kecil. Perbaikan atau peningkatan tidak harus menunjukkan investasi yang yaitu bertekad mengintroduksi Kaizen sebagai strategi perusahaan, menyebarluaskan dan mengimplementasikan sasaran Kaizen sesuai arahan manajemen puncak melalui penyebarluasan kebijakan mempergunakan Kaizen dalam peranan fungsional perbaikan diri dalam Kaizen melalui sistem sasaran dan aktivitas kelompok kecil, dan memberikan dukungan dan pengarahan untuk Kaizen dengan mengalokasikan sumber daya mempergunakan Kaizen dalam stabilitas fungsional, memformulasikan rencana untuk Kaizen dan memberikan bimbingan kepada karyawan. Saudara Saiful kan. Selanjutnya perbaikan kualitas melalui Kaizen. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Semangat Kaizen berpandangan pada pandangan berikut. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Tidak boleh ada suatu hari pun yang lewat tanpa memperbaiki atau peningkatan. Masalah yang timbul merupakan kesempatan untuk melaksanakan perbaikan atau peningkatan. Ya, selanjutnya mungkin dari saudara Pak Murdi, silakan memberikan saran Kaizen judulnya. Memberikan saran Kaizen. Dapat dilakukan memilih dan melakukan alasan juga lakukan pengampunan program terbaik harus terhadap program Silakan Pak Fajar. Baik, lanjut ke strategi reduksi biaya. Dari Dr. Edward W. Deming, seorang guru manajemen kualitas dari Amerika, mengungkapkan suatu reaksi berantai yang dikenal sebagai reaksi rantai Deming atau Deming Chain Reaction. Menurut Deming, setiap upaya perbaikan kualitas akan membuat proses dan sistem industri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Produktivitas total industri secara keseluruhan akan meningkat karena pemborosan atau waste. Dan inefisiensi akan berkurang. Pelanggan akan memperoleh produk-produk industri yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya per unit yang menurun secara terus-menerus. Seseorang yang memperoleh produk berkualitas tinggi pada tingkat harga yang kompetitif akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperluas pasar yang berarti akan meningkatkan pangsa pasar atau market share. Apabila industri itu tetap dalam bisnis, perbaikan kualitas akan meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan pengembalian investasi atau return of investment. Setiap upaya ada dalam sistem tersebut, sehingga biaya per unit produk akan berkurang. Dengan demikian, reduksi biaya produk dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas. Tujuan reduksi biaya secara terus-menerus adalah untuk mempertahankan harga kompetitif dari margin keuntungan atau profit margin secara bersama sepanjang waktu.
Masya Allah, terima kasih banyak semuanya. Mungkin saya tutup dengan kesimpulan dan saran ini sebenarnya. Mohon maaf. Kesimpulannya itu keunggulan dari manajemen industri Jepang dalam menciptakan perusahaan-perusahaan learning di Jepang telah menyebabkan perusahaan-perusahaan Jepang jauh mengungguli perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang pada umumnya menciptakan perusahaan-perusahaan standar. Salah satu bukti keunggulan itu ditunjukkan melalui strategi reduksi biaya secara terus-menerus untuk meningkatkan daya saing industri Jepang di pasar global. Nah, sarannya mungkin untuk mengkuantifikasi ukuran dan masalah kualitas dalam bahasa uang guna meningkatkan komunikasi di antara manajer menengah dan manajer puncak. Kesempatan utama untuk reduksi biaya dapat diidentifikasi. Kesempatan untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dapat diidentifikasi. Berapa biaya dari kualitas jelek, cost of poor quality, merupakan hasil dari kegagalan produk setelah penjualan. Mungkin sekian dari kami kelompok 2 MN18H. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, memang manusia itu banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.